Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Al-Six yang berbahagia, semoga Allah merahmati kita semua. Di segmen Al-Six berkisah kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah yang sangat luar biasa dari seorang manusia yang begitu terkenal di langit tapi tidak terkenal oleh penduduk bumi. Yang Nabi sifati seperti huwa min ahlis sama. Dia adalah penghuni langit, kata Nabi. Siapakah dia? Inilah dia, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang pemuda miskin, penggembala kambing yang tinggal di padang tandus di negeri Yaman. Di mana dia ini adalah seorang pribadi, pemuda yang mengesampingkan hidupnya hanya untuk ibunya. Untuk ibunya, sahabat sekalian. Tidaklah terucap satu keinginan dari lisan ibunya kecuali Uwais akan melaksanakannya. Sampai suatu saat ibunya berkeinginan menyampaikan kepada Uwais, "Wahai anakku, ibu ini sudah tua. Andaikan kematian sebentar lagi menjemputku, ibu punya satu keinginan sampai saat ini belum terwujud, nak." Kemudian kata Uwais, "Apa keinginan ibunda?" Kemudian ibundanya menjawab, "Ibu ingin di tahun ini ibu bisa berangkat haji ke Mekah, nak." Mendengar permintaan ibunya, Uwais bingung, terdiam. Kenapa? Yang dia pikirkan adalah jarak dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh. Kalau diukur sekarang Yaman Mekah itu sekitar 490 kilo, yang kalau ditempuh menggunakan bus bisa sampai 7 jam. Sedangkan Uwais seorang yang tidak punya apa-apa, miskin, tidak punya unta apalagi kuda. Uwais bingung gimana caranya bisa membawa ibunya menuju ke Mekah. Tapi karena Uwais adalah seorang yang sangat berbakti pada orang ibunya, terutama dia tidak mau mengecewakan ibundanya, maka dia jawab, "Baiklah ibunda, insya Allah akan saya usahakan ibunda berangkat ke Mekah di tahun ini." Kemudian apa yang dilakukan Uwais? Setelah itu Uwais membeli seekor anak sapi. Kemudian dia buatkan kandang di atas puncak bukit, dan Uwais menggendong anak sapi tersebut naik turun puncak bukit setiap harinya. Dia masukkan ke kandang, kemudian dia keluarkan lagi, terus beliau gendong anak sapi tersebut naik turun puncak bukit, sampai orang-orang yang ada di situ mengira Uwais sudah gila. Mereka mengatakan, "Uwais gila, Uwais gila." Dan itu berlangsung selama 8 bulan, sahabat sekalian. Setelah 8 bulan itu anak sapinya sudah semakin besar, dan bersamaan dengan itu otot dan tulang tubuhnya Uwais itu ternyata makin kekar dan makin kuat. Ternyata ini rahasianya. Jadi apa yang dilakukan Uwais ini ternyata adalah latihan dia untuk persiapan fisik, karena dia punya rencana akan menggendong langsung ibundanya berangkat dari Yaman menuju ke Mekah. Bayangkan, sahabat sekalian, mungkin tidak akan pernah ada manusia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang yang bisa seperti ini, sepertinya. Kemudian digendonglah ibunya menuju ke Mekah untuk berangkat haji ketika musim haji tiba. Sampai di sana Uwais menggendong ibunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sampai 7 putaran. Setelah selesai tawaf, Uwais kemudian mengajak ibundanya ke makam Ibrahim. Salatlah beliau dengan ibundanya, salat 2 rakaat di situ. Setelah itu Uwais berdoa, mengangkat tangan, "Ya Allah,
Ya Allah, ampunilah ibundaku ya Allah. Ampunilah ibundaku ya Allah. Masukkanlah ibundaku ke dalam surgamu ya Allah. Kemudian mendengar doa anaknya, ibundanya berbisik, wahai Wais, mintalah kepada Allah ampunan dan surga untukmu. Kemudian jawab Wais, wahai ibundaku, Allah ampuni dosamu, Allah masukkan engkau ke dalam surganya, itu sudah cukup buatku. Aku hanya butuh dari ridhomu wahai ibundaku. Sahabat sekalian, Wais seorang anak yang sangat bakti pada orang tuanya. Dia kesampingkan urusannya hanya untuk kepentingan ibundanya. Maka tidak heran, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu Wais, Nabi memerintahkan sahabatnya Umar bin Khattab untuk bisa mencari seorang pemuda yang bernama Wais. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, ya'ti alaikum Wais al-Qarni, akan datang kepadamu seorang pemuda miskin yang bernama Wais al-Qarni. Dia seorang pemuda yang taat, pemuda miskin, tapi dia juga sangat berbakti pada ibunya. Kalaulah dia berdoa, la aqsamu 'ala Allah la abarrah, kata Nabi. Kalaulah dia mau bersumpah atas nama Allah, meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Fa in istata'ta yastaghfar laka faf'al, kata Nabi. Apabila kamu bisa bertemu dengannya, maka mintalah doa padanya agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah, sahabat sekalian, seorang Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, yang Allah jamin masuk surga. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mencari pemuda yang bernama Wais dan agar Umar memintakan doa kepadanya. Berarti sangat luar biasa ini kedudukan Wais di mata Allah dan Rasulnya. Maka sejak perintah Nabi itu, Umar bin Khattab setiap musim haji selalu bertanya-tanya kepada setiap orang yang datang dari Yaman, apakah mereka mengenal Wais? Afikum Uwais, afikum Uwais, apakah kalian tahu Wais? Mereka menjawab, kami tidak pernah mengenal Wais. Enggak ada di antara kami yang bernama Wais. Sampai bertahun-tahun lamanya, sampai Nabi meninggal dunia, sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Umar tidak juga bisa menemukan Wais. Sampai satu saat, ketika kemudian ibunda Wais meninggal dunia, barulah Wais ini bisa keluar. Karena selama ibundanya masih hidup, Wais lebih memilih menjaga ibunya daripada dia keluar. Bahkan keinginan dia untuk bisa bertemu dengan Nabi pun itu dia urungkan. Pernah suatu ketika dia meminta izin sama ibundanya untuk bisa bertemu Nabi karena rasa kangen dan rasa rindunya. Beliau hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Saat itu kemudian ibunya izinkan, tapi kata ibundanya, jangan lama-lama wahai Wais, karena ibunda di sini sendiri, ibunda menantimu. Jika engkau tidak ketemu dengan Nabi, maka segeralah pulang ya nak. Kemudian Wais sampailah ke Madinah, datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian yang ada hanya Aisyah. Kan Rasulullah SAW tidak ada di rumah karena beliau sedang keluar menuju ke medan perang. Kemudian Wais bertanya, sampai kapan wahai ibunda Aisyah? Mungkin beberapa hari lagi. Wais sedih sekali. Wais sudah jauh-jauh datang ke Madinah berjalan kaki, tidak bisa ketemu Nabi. Kalaulah tidak ingat pesan ibundanya agar jangan lama-lama, agar segera pulang untuk menjaga ibundanya, maka Wais akan menunggu Rasulullah sampai pulang. Tapi karena ibundanya, Wais segera pulang dan tidak menunggu Rasulullah SAW untuk kembali ke rumahnya.
Sahabat Al-Six yang berbahagia, satu saat kemudian Umar bin Khattab berhasil menemukan Wais yang saat itu bersama rombongan menuju ke Syam. Dia sedang menggembalakan atau menjaga unta-unta rombongan tersebut. Umar bertanya, "Anta Wais? Apakah engkau Wais?" "Betul wahai Amirul Mukminin." Kemudian Umar melihat tanda yang Rasulullah SAW kabarkan bahwa di pundaknya ada satu sebesar dirham bekas penyakit yang dulu pernah sakit kulit. Ketika dilihat di pundaknya ternyata betul ada. Ketika Umar melihat tanda itu ada pada diri Wais, Umar kemudian memeluk Wais dan mengatakan, "Wahai Wais, mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosaku." Wais bingung. "Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah Amirul Mukminin. Harusnya saya meminta doa padamu." "Tidak wahai Wais," kata Umar, "karena Rasulullah SAW yang memerintahkanku agar aku meminta doa padamu. Mintakan doa pada Allah Subhanahu wa taala agar aku diampuni dosa-dosaku," kata Umar. Kemudian mendengar itu Wais mengangkat tangannya ke atas. "Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir Umar ibnul Khattab." Kemudian setelah berdoa, Umar bertanya pada Wais, "Aina turad? Mau kemana sekarang kau wahai Wais?" Wais menjawab, "Aku mau ke Kufah." Kemudian Umar katakan, "Maukah aku buatkan surat kepada gubernur Kufah agar beliau mencukupkan semua kebutuhanmu di sana?" Kemudian apa kata Wais? "Tidak wahai Amirul Mukminin. Aku tidak terkenal di dunia. Aku termasuk orang-orang yang tidak dikenal. Itu aku lebih sukai wahai Amirul Mukminin." Subhanallah. Jawabannya Wais Al-Qarni luar biasa anak-anak. Ketika dunia ditawarkan, ketika Umar menawarkan akan mencukupi seluruh kebutuhannya, Wais tolak karena dia tidak mau terkenal. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha yuhibbul abdu taqiyul ghaniyul khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tersembunyi. Dan itu diamalkan oleh Wais Al-Qarni. Wais tidak mau terkenal. Bahkan semenjak pertemuannya dengan Umar, kemudian namanya menjadi viral, orang-orang ingin mencari Wais, ingin minta didoakan oleh Wais. Maka sejak saat itu Wais menghilang. Orang-orang mencarinya kemana-mana, tidak pernah menemukan yang namanya Wais. Setelah bertahun lamanya, dalam satu riwayat dikatakan pernah ditemukan Wais dalam kondisi dia sedang mencari makanan, mengorek-ngorek makanan, sisa bekas makanan yang dibuang oleh penduduk Kufah saat itu. Subhanallah anak-anak. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "La aqsamu 'ala Allah la abarra." Seandainya Wais meminta sama Allah, maka pasti Allah akan kabulkan. Tapi Wais lebih memilih menjalani hidupnya seperti ini, sehingga akhirnya kemudian terdengar kabar meninggalnya Wais Al-Qarni. Dibawalah dia kembali ke negerinya Yaman. Dan yang mengherankan buat penduduk Yaman, ketika Wais Al-Qarni meninggal, begitu banyak orang-orang yang berebut mengurus jenazahnya. Dan orang-orang ini tidak ada yang dikenal oleh mereka selama ini. Berebut memandikannya, berebut mengkafaninya, dan berebut menguburkannya, memasukkannya ke liang lahat. Kemudian akhirnya diketahui bahwa orang-orang ini ternyata para malaikat sahabat semua, para malaikat penghuni langit. Begitu berebut dalam mengurus jenazahnya Wais Al-Qarni, luar biasa. Begitu istimewanya Wais Al-Qarni di mata mereka, di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulnya, meskipun dia tidak terkenal, tidak dikenal oleh penghuni langit. Demikian sahabat Al-Six semuanya, semoga apa yang disampaikan dari saya, kisah ini bisa menginspirasi kita semua bahwa kesuksesan
itu tidak dilihat dari kondisinya, bagaimana dia di dunia. Meskipun tidak terkenal, meskipun banyak penduduk bumi tidak mengenalnya, tapi ketika penduduk langit mengenalnya dengan kesolehannya dan keistimewaannya, maka dia adalah orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Demikian, semoga bisa mendapatkan manfaat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.